Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan di sini saya Dr. Muhyib, dokter yang sedang bertugas pada hari ini dengan Bapak siapa? Joni. Bapak Joni usianya berapa aja Pak? 51. 50 tahun satu. Bekerja sebagai apa ini Pak? PNS. Tinggalnya di mana? Jalan Duren. Ada yang bisa saya bantu Pak untuk keluhannya? Insya Allah saya bisa membantu. Ini saya nyeri dada dok. Nyeri dada di dada sebelah mana ya Pak itu Pak? Kiri. Di kiri. Sudah sejak kapan itu? 30 menit yang lalu. Bisa diceritakan Pak awal mulanya bisa nyeri bagaimana? Nggak tahu dok, tiba-tiba. Tiba-tiba. Nyerinya itu seperti di apa ya Pak? Seperti ditusuk, ditekan atau gimana Pak? Kayak ini ditekan terus menjalar ke ulu hati. Berarti menjalar ya Pak. Nyerinya itu menetap enggak Pak? Ya. Menetap sampai mengganggu aktivitas ya Pak biasanya? Ya. Kalau semakin buruk itu kalau dipakai buat ngapain Pak? Ya pas aktivitas sama kerja. Kalau membaiknya saat digunakan buat ngapain? Ya pas leren lah istirahat. Istirahat. Apakah sudah pernah berobat sebelum ini? Belum. Apakah ada gejala lain Pak? Misalkan berdebar-debar? Ya. Ada mual muntah enggak Pak? Ya. Muntah ada. Sesak napasnya ada Pak? Ya ini agak sesak tadi. Tidak sesak. Kemudian ada nyeri di daerah perut? Ya. Ada juga ya Pak. Sebelumnya pernah sakit seperti ini enggak Pak? Belum nih. Belum ya. Ada riwayat jatuh atau trauma? Nggak ada. Tidak. Riwayat darah tinggi atau penyakit gula ada enggak Pak? Darah tinggi ada. Darah tinggi ada. Sudah berapa lama itu Pak? 10 tahun. Berarti rutin minum obat atau enggak? Jarang itu. Jarang ya Pak. Kemudian pernah terkena infeksi Pak? Riwayat infeksi? Enggak. Enggak. Punya alergi obat atau makanan tertentu Pak? Enggak ada. Tidak ada. Kalau keluarga ada yang mengalami hal seperti ini enggak Pak? Kayaknya almarhum ayah saya pernah. Ayahnya pernah. Berarti di keluarga ada yang punya penyakit kayak darah tinggi? Ya, almarhum ayah saya sakit jantung. Ada sakit jantung. Kemudian punya Bapak, mohon maaf ini merokok? Ya, merokok. Minum alkohol enggak Pak? Enggak. Kalau olahraganya teratur enggak Pak? Ya, jarang. Jarang ya. Oke Bapak, alhamdulillah anamnesis sudah selesai. Di sini untuk menegakkan diagnosis, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Mungkin nanti dalam pemeriksaan akan sedikit kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia? Ya. Jika bersedia, Bapak bisa berbalik di baja, akan mencuci tangan dan mempersiapkan alat. Baik Bapak, di sini untuk yang pertama di sini untuk keadaan umumnya pasien komposmentis tampak sakit. Kemudian untuk PTV-nya di sini yang pertama saya akan mengecek suhu dulu, diletakkan di aksila, misi ya Pak. Kemudian ditunggu 10 menit. Sembari itu saya akan melakukan pengecekan tekanan darah terlebih dahulu. Tekanan darah di sini diukur. Menggunakan stetoskop. Di sini untuk tekanan darahnya hasilnya 120/80 mmHg, berarti normal. Kemudian untuk nadinya di sini dicek pada keduanya, di sini reguler, kemudian kuat angkat, isi tegangan cukup. Saya akan hitung frekuensi dalam 1 menit. Di sini untuk frekuensinya dalam 1 menit 120 kali, berarti ada takikardi. Kemudian untuk respiratory rate di sini melihat dari ujung kaki pasien tanpa sepengetahuan pasien dilihat dalam 1 menit. Di sini untuk respiratory rate-nya 24 kali per menit, berarti masih dalam batas normal. Kemudian untuk suhu di sini dilihat yang tadi, di sini suhunya 37, berarti dalam batas normal. Kemudian adalah jelas status generalisata mulai dari kepala, di sini tampak mesosefal, tidak terdapat massa ataupun tumor. Kemudian di wajahnya tidak ada cyanosis, kemudian wajahnya simetris. Kemudian di sini untuk mata dicek refleks direct indirect-nya. Sini direct indirect, refleks pupilnya normal, bora sentral reguler, tidak ada konjungtiva anemis ataupun sklera ekterik. Di hidung tidak ada sumbatan, tidak ada sekra, tidak ada mimisan, dan juga di telinga juga dalam batas normal. Kemudian mulut di sini tidak ada mulut kering, tidak terdapat adanya cyanosis. Kemudian Bapak bisa dibuka mulutnya. Di sini tidak ada atrofi papil lidah dan lidah kotor juga tidak ada. Kemudian untuk leher di sini tidak terdapat otot bantu pernafasan musculus sternocleidomastoideus, tidak ada pembesaran kelenjar getah bening dan juga pembesaran dada juga tidak ada. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan toraks paru. Pakai yang pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu.
dibuka bajunya pada pasien. Di sini gerakan dadanya dilihat secara mendatar begini, gerakannya simetris. Tadi saat duduk diamati tidak ada pectus excavatum, pectus carinatum ataupun varices. Kemudian palpasi, siapa? Di sini nyeri bilang ya Pak, sebenarnya tidak ada nyeri tekan, tidak ada dada yang tertinggal dan simetris. Pak nanti bisa bilang 77 di akhir pernafasan ya Pak. Karena Mas Pak 77. di sini untuk taktil fermentusnya normal, tidak meningkat ataupun menurun. Kemudian di sini saya akan melakukan palpasi ICS. Di sini ICS tidak melebar ataupun menyempit. Kemudian perkusi di sini mengular pada seluruh lapang toraks. Di sini sonor pada seluruh lapang toraks. Kemudian diauskultasi di sini di sini vesikular pada seluruh lapang paru dan tidak ada suara tambahan. Kemudian di sini saya akan mengecek JCV. JCV itu nanti diceknya Bapak bisa miring ke kiri. Di sini mencari titik tinggi dari vena jugularis. Kemudian diukur dengan salah satu penggaris nanti diletakkan pada sternum. Di sini untuk JCV normal, normal kurang dari 2 cm. Kemudian selanjutnya adalah nanti untuk pemeriksaan posterior dilakukan di akhir sembari pasien duduk. Kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan toraks jantung. Di sini bentuk perikardiumnya simetris, kemudian iktus cordisnya di sini tampak kuat ya, tidak bergeser, kemudian tidak melebar. Kemudian untuk palpasi jantung di sini yang pertama sternal lift, di sini meraba denyutan, hasilnya ada. Kemudian putus epigastrium di sini juga meraba denyutan, hasilnya negatif. Kemudian pulsus parasternal dari 234 ICS 234 tidak ada denyutan. Kemudian tril meraba keempat katup, ini juga tidak dapat adanya denyutan. Kemudian adalah perkusi jantung. Perkusi jantung berarti kita menentukan batas-batas jantung. Di sini dimulai dari ICS 2 turun ke bawah, bertemu peka, naik 1 ke arah medial. Di sini batas kanan bawah jantung berada pada ICS 5. ICS 5 linea parasternal dextra, kemudian ditandai ke arah sana. Di sini teraba sonor kembali ditandai, berarti batas kiri bawah jantung berada pada ICS 5 1-2 cm medial linea micaf sinistra. Naik 1 ICS dari axillaris anterior di sini, kemudian naik lagi pada ICS 3. Di sini batas pinggang jantung berada pada ICS 3 linea parasternal sinistra. Naik lagi 1 ICS di sini pada ICS 2 bertemu redup. Di sini ICS batas atas jantung berada pada ICS 2 linea parasternal sinistra. Selanjutnya berarti di sini auskultasi jantung. Mengauskultasi pada keempat katup. Di sini pada katup mitral. Di sini iramanya reguler, kemudian punktum maksimum berada pada ICS 1-2 linea micaf sinistra, tidak bergeser. Tidak ada suara tambahan seperti murmur S3, S4 atau irama galop, dan suara jantung 1 lebih besar dari suara jantung 2. Di sini sembari menghitung frekuensi, di sini didapatkan hasil 120 kali per menit, berarti takikardi. Kemudian katup mitral trikospid di sini punktum maksimum berada pada ICS 5 parasternal sinistra, tidak terdapat suara murmur S3, S4 ataupun irama galop, dan suara jantung 1 lebih besar dari suara jantung 2. Kemudian naik kita ke katup pulmonal dulu. Di sini katup pulmonal untuk maksimum berada pada ICS 3 parasternal sinistra, tidak terdapat suara murmur ataupun galop, suara 1 S1 lebih kecil dari S2. Kemudian katup aorta di sini berada pada ICS 2 parasternal dextra,
Kemudian tidak ada suara murmur, S3, S4 ataupun irama galau, dan suara jantung 1 lebih kecil dari suara jantung 2. Baik, kemudian setelah auskultasi pada toraks jantung, di sini pada abdomen di sini inspeksi dia simetris, perutnya datar, kemudian diauskultasi lagi pada 9 regio. Di sini terdapat bunyi peristaltik. Kemudian pada iliaca dextra saya akan menghitung frekuensi dalam 1 menit 15 kali, berarti masih dalam batas normal. Kemudian kita perkusi pada 9 regio. Di sini timpani pada seluruh lapang abdomen. Kemudian kita palpasi ringan. Di sini nyeri bilang ya Pak. Di sini tidak terdapat nyeri tekan. Kemudian untuk mempalpasi organomegali pada ginjal dengan cara menyendok, di sini tidak terdapat perbesaran pada ginjal. Kemudian lian menggunakan garis sayap Schaffner difiksasi. Kemudian dari sias ke arah medial melewati umbilikal, tidak terdapat pembesaran, berarti kesan abdomen dalam batas normal. Kemudian ekstremitas di sini CTR-nya dicek, di sini kurang dari 2 detik, tidak ada edem pada tungkai. Kemudian akralnya di sini hangat. Baik Bapak, alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai. Selanjutnya Bapak bisa duduk untuk kita melakukan pemeriksaan pada bagian posterior. Pak, tangannya bisa begini ya Pak. Di sini dilakukan sama infeksi palpasi perkusi. Di sini untuk tambahnya ada peranjakan paru, di mana di perkusi dari atas, sonor. Kak, Bapak tarik nafas, ditahan, sonor, ditandai, sonor, ditandai, Kak. Kemudian diukur pemutaran kalian. Di sini hasilnya 5 cm, berarti masih dalam batas normal. Baik Bapak, alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai. Bapak bisa kembali duduk. Di sini saya akan mencuci tangan dan merapikan alat. Baik Bapak, alhamdulillah tadi berdasarkan dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang sudah dilakukan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan penunjangnya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu darah rutin. Di sini terdiri dari leukosit, trombosit, kemudian Hb, Hd, dan eritrosit. Di sini masih dalam batas normal. Kemudian pemeriksaan minyak darah, ada ureum kreatinin yang dalam batas normal. Kemudian di sini saya akan memeriksa heart marker ya, ada troponin, CKMB. Di sini untuk CK-nya masih normal. Kemudian CKMB ditemukan hasil meningkat, dan troponin C di sini juga hasilnya meningkat. Kemudian selanjutnya saya akan meminta pemeriksaan EKG ya Pak. Di sini untuk hasil EKG-nya didapatkan gambaran sinus takikardi dengan T depresi. Kemudian alhamdulillah Bapak berdasarkan hasil pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, di sini didapatkan untuk diagnosis klinisnya ada SKA and STEMI. Untuk diagnosis bandingnya nanti ada STEMI dan unstable angioma. Untuk tata laksananya di sini nanti mungkin akan diberikan beberapa obat-obatan ya Pak. Setelah saya rujuk di sini nanti bisa diberikan aspirin, kemudian ada NTG, kemudian morfin sulfat, dan juga untuk terapi ininya penyakit betanya bisa pakai golongan beta blocker atau kalsium channel blocker. Jadi Bapak, untuk selanjutnya di sini akan saya rujuk ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah atau dokter spesialis bedah. Untuk saran dari saya, jadi karena penyakit ini nanti penyakit jantung ya Pak, jadi Bapak harus lebih berhati-hati dalam beraktivitas, memperbaiki pola hidup dan berolahraga ya Pak, seperti itu, dan tetap kontrol dan berkonsultasi dengan dokter. Cukup sekian mungkin dari saya Bapak. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.